Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat, selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita akan mempelajari tentang tema 7 kepemimpinan untuk kelas 6. Baik, anak-anak yang hebat, hari ini sebelum kita mulai pelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada pagi hari ini dapat terlaksana dengan lancar. Anak-anak hebat, kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak yang hebat, agar gambar Bapak tidak menghalangi pandangan kepada materi ataupun tulisan-tulisan yang nanti diterangkan, Bapak tutup terlebih dahulu gambarnya. Baik, anak-anak yang hebat, hari ini kita akan mempelajari tema 7 tentang kepemimpinan. Di dalam tema 7 tentang kepemimpinan, hari ini kita khusus akan mempelajari muatan pelajaran IPA. Di dalam muatan pelajaran IPA, kita akan mempelajari kompetensi dasar 3.2. Setelah Bapak lihat dan Bapak baca di subtema 1, subtema 2, dan subtema 3, ternyata terdapat hanya ada satu kompetensi dasar, yaitu kompetensi dasar 3.2, yaitu menghubungkan ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi. Kompetensi dasar 3.2 ini sebetulnya anak-anak sudah pelajari pada tema yang ke-6, ya. Namun pada pembahasan tema yang ke-7 kita lebih banyak menghubungkannya dengan kesehatan reproduksi. Baik, anak-anak yang hebat, anak-anak dapat membandingkan dan anak-anak masih ingat tentunya dengan ciri-ciri pada masa pubertas. Ya, apa sih masa pubertas? Yaitu masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Nah, pada masa ini anak-anak terjadi perubahan secara fisik. Ya, perubahan secara fisik ini disebut dengan masa pubertas atau ciri-ciri sekunder. Apa sih ciri-ciri primernya? Karena ini berkaitan dengan kesehatan reproduksi, maka ciri primernya adalah kalau untuk perempuan mengalami masa menstruasi, dan bagi laki-laki nanti mengalami mimpi basah. Ini adalah ciri primernya. Sedangkan ciri sekundernya itu adalah ciri-ciri yang muncul pada fisik. Pada laki-laki, kemarin di video sebelumnya anak-anak bisa melihat atau menyimak kembali, ya. Ciri untuk laki-laki ada seperti dadanya membidang, tumbuh jakun, tumbuh kumis, kemudian jenggot, ya, suaranya memberat. Ya, ini adalah ciri-ciri pada laki-laki. Sedangkan pada masa pubertas perempuan, ciri-ciri sekundernya atau fisiknya, pertama ada suaranya menjadi lebih nyaring, kemudian pinggulnya membesar, ya, kemudian tumbuh bulu di beberapa tempat, ya, kemudian dadanya membesar. Nah, ini adalah ciri-ciri sekunder yang ada pada perubahan fisik pada laki-laki dan perempuan. Baik, kalau kita bisa membandingkan antara sebelum dan sesudah masa pubertas, anak-anak bisa melihat pada gambar pada masa anak-anak, yaitu masa sebelum pubertas masih sifatnya masih kecil, biasa, ya, tidak ada sesuatu yang mencolok.
Tapi ketika masa remaja atau menginjak masa pubertas, anak-anak sudah mulai berubah, baik perubahan secara fisik maupun perubahan secara psikologi atau psikisnya. Kemudian pada masa dewasa setelah pubertas, anak-anak juga bisa melihat penampilannya, cara berpakaiannya maupun yang lainnya itu ketika sudah melalui masa dewasa. Ketika masa dewasa anak-anak mulai stabil, tapi ketika masa pubertas itu juga disebut sebagai masa mencari jati diri. Baik, kita bahas satu persatu. Pada masa anak-anak sebelum masa pubertas, perkembangan pertumbuhan pada masa ini memungkinkan anak-anak untuk mampu membaca, berhitung, memiliki rasa sedih dan rasa malu, sudah mulai dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan ringan, dan tentunya didampingi oleh orang tua. Pada masa anak-anak ini, anak-anak sudah lancar. Anak kelas 6 tentunya sudah lancar dalam membaca, tentunya sudah lancar dalam berhitung, dan harus memiliki rasa malu ya, karena sudah besar ya. Kemudian pada masa remaja ini saat mengalami pubertas. Pada masa remaja manusia akan mengalami pubertas, ditandai dengan perubahan fisik, pola pikir, dan pematangan fungsi organ reproduksi manusia. Jadi kalau kemarin pada ulangan di tema 3 ada soal tentang apa sih yang menjadi matang ketika masa pubertas? Yang menjadi matang itu adalah organ reproduksinya, bukan organ panca inderanya, bukan organ pendengarannya dan lain-lain ya, tapi masa organ reproduksinya. Perubahan fisik yang kalian alami belum tentu sama dengan teman yang lain. Jadi satu dengan yang lain pasti berbeda ya. Ada yang ketika anak sekarang kelas 6 ini sudah ada yang mengalami masa pubertas, tapi juga ada yang masih belum mengalami masa pubertas. Nah, nanti setelah dewasa ini ditambahi dengan melambatnya pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kemudian manusia dewasa sudah mulai dapat berpikir secara matang ya. Apa yang dimaksud melambatnya pertumbuhan dan perkembangan manusia? Ketika sudah memasuki masa dewasa, orang yang sudah dewasa itu tumbuhnya sudah tidak dapat bertambah tinggi dengan cepat ya. Kalau anak-anak sekarang kelas 6 itu sedang, terutama yang perempuan ini lagi cepat-cepatnya tumbuh ke atas ya, dan juga ke samping ya. Nah, tentu saja ketika sudah dewasa maka itu sudah menjadi patokan maksimal. Seperti Bapak dan Ibu anak-anak semua bisa lihat tingginya stabil tetap segitu, kemudian Ibu juga tingginya tetap segitu. Ini adalah melambatnya pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Apa sih peran orang tua dalam masa pubertas? Peran orang tua ini sangat banyak. Peran orang tua diperlukan dalam menyikapi masa pubertas. Peran orang tua yaitu memberikan pemahaman kepada kita mengenai perubahan-perubahan yang baru saja terjadi dalam diri kita. Nah, ketika anak-anak sedang mengalami masa pubertas, sedang mengalami pertama kali mengalami, kalau bagi perempuan mungkin namanya menstruasi, maka anak-anak harus segera lapor ya, harus segera lapor kepada orang tua, baik ibu ataupun ayah ya. Dengan anak-anak melaporkan kepada orang tua, nanti orang tua akan mengambil tindakan ya. Misalnya yang diberitahu, menggunakan ini agar nanti bisa menjadi lebih enak, bisa lebih nyaman. Selanjutnya bagi yang misalnya muslim itu nanti dikasih tahu, ini kalau sedang menstruasi tidak boleh melaksanakan ibadah, kemudian harus
mandi besar, setelah selesai nanti akan diberi tahu oleh orang tua. Inilah fungsinya, ya, orang tua. Orang tua nanti juga akan memberi pemahaman kesehatan, bagaimana cara menjaga kebersihannya, bagaimana cara menjaga agar lebih nyamannya. Kemudian apa sih kegiatan positif pada masa pubertas? Pada masa pubertas sebaiknya diisi dengan kegiatan yang positif. Misalnya mengikuti latihan bela diri, mengikuti sepak bola, atau cabang olahraga lainnya. Bagi yang laki-laki ini sangat menyenangkan, ya. Tetapi bagi yang perempuan misalnya olahraga juga tetap harus dilaksanakan dengan cara jogging, bersepeda, ya, dan lain-lain. Kemudian membuat kerajinan tangan dan mengikuti kursus tari atau musik, atau bisa juga melukis sambil mengasah bakat dan minat anak-anak yang dapat disalurkan. Kegiatan positif juga dapat diisi dengan membantu orang tuamu. Ya, misalnya anak-anak membantu menyapu, mengepel, mencuci piring, dan lain sebagainya. Selain untuk meringankan pekerjaan mereka, membantu orang tua juga merupakan salah satu cara untuk melatih kemandirian. Nah, di subtema 2 kita akan diterangkan tentang bagaimana cara menjaga kebersihan diri pada masa pubertas. Untuk menjaga kebersihan, anak-anak yang pertama mandi dan menggosok gigi secara teratur, mencuci muka secara teratur untuk mengurangi kadar minyak pada wajah, ya. Kalau yang muslim biasanya lakukan wudhu, ya. Banyak-banyak melakukan wudhu maka akan mengurangi jerawatnya. Kemudian yang ketiga, memakai pakaian yang bersih, milik pribadi sendiri, jangan pinjam punya adiknya atau punya yang lainnya. Dan menggunakan pakaian dalam dengan bahan yang menyerap keringat, karena pada masa pubertas produksi keringat dalam tubuh manusia akan meningkat drastis, ya, sehingga dibutuhkan bahan yang menyerap keringat, dan itu harus sering diganti, misalnya 3 kali sehari ganti pakaian dalamnya. Kemudian mengganti pakaian dengan pakaian yang bersih setelah berolahraga. Apabila sudah olahraga, gunakan pakaian-pakaian yang bersih. Selanjutnya, menjaga pola makan pada masa pubertas. Menjaga pola makan dapat dilakukan dengan menyeimbangkan porsi makan dengan aktivitas fisik yang dilakukan untuk menghindari obesitas. Nah, agar menjaga pola makannya secara baik, maka anak-anak perlu memperhatikan kegiatan fisik yang akan dilakukan oleh anak-anak pada hari itu. Kalau misalnya kegiatan fisiknya banyak, maka konsumsi makanan bergizinya pun perlu ditingkatkan. Nah, kita juga perlu mengkonsumsi makanan yang beragam, terutama sayur-sayuran, buah-buahan. Ini wajib kita konsumsi agar anak-anak menjadi lebih sehat. Apa sih persiapan dalam menghadapi masa pubertas? Saat memasuki masa pubertas, kebutuhanmu untuk berteman menjadi lebih besar. Biasanya ketika kamu sudah mulai memasuki masa pubertas, SD sudah kelas 6, sudah SMP, ini rasa ingin bertemannya menjadi lebih tinggi, ya. Ya, menjadi lebih kepengen punya banyak teman, ya. Nah, teman-teman dalam lingkunganmu di sekitarmu ini punya pengaruh yang cukup besar, maka kamu harus pandai-pandai mencari teman yang baik, teman-teman yang bisa mengarahkan kamu menuju kebaikan. Karena apa? Ketika masa pubertas ini kamu tingkat meminta perhatiannya kepada orang lain ini lebih banyak,
ya. Utamakan mencari teman yang satu jenis, misalnya perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, jangan dengan lawan jenisnya ya, karena kamu masih baru memasuki masa pubertas. Kemudian konsultasikan segala sesuatunya dengan orang tuamu ketika kamu sedang mengalami masa pubertas. Nah, selain kebutuhan dalam berteman, kamu juga harus hati-hati ketika memilih tayangan untuk ditonton. Ketika kamu mencari di YouTube, bukalah yang sesuai dengan usiamu. Jangan membuka yang tidak layak untuk ditonton untuk usiamu, ya. Kemudian saat sudah memasuki masa pubertas, kita harus menggunakan toilet yang terpisah khusus ya, yang laki-laki sendiri, yang perempuan sendiri, tidak boleh tercampur. Sebaiknya di rumah pun ketika kamu tidur, kamu sudah wajib terpisah dengan orang tua. Jadi kalau misalnya anak-anak tidurnya masih bareng dengan orang tua, mintalah untuk dibuatkan kamar sendiri ya. Kalau misalnya kamu sama adiknya atau kakaknya berbeda jenis, kamu perempuan terus kakaknya laki-laki, juga minta terpisah ya kamarnya, karena kamu sudah memasuki masa pubertas. Kemudian bagaimana cara melindungi diri dari penyakit pada masa pubertas? Yang pertama, mandi dan membasuh wajah secara teratur untuk mengurangi resiko tumbuhnya jerawat. Mencuci tangan setiap hendak dan selesai buang air besar dan buang air kecil. Terutama di masa pandemi sekarang seperti ini, cuci tangan harus dilakukan sebelum ataupun sesudah kita melaksanakan aktivitas apapun. Dan itu harus dilakukan menggunakan sabun di air yang mengalir. Kemudian mengganti pakaian ketika sudah lembab, terutama setelah berolahraga. Biasakan untuk tidak menggunakan handuk atau pakaian secara bergantian. Jadi kamu harus mempunyai handuk khusus untuk dirimu sendiri ya. Ayah punya handuk sendiri, ibu punya sendiri, kamu punya sendiri, adik juga punya sendiri. Jadi jangan sembarangan menggunakan handuk orang lain ya. Terima kasih telah menyimak video ini. Anak-anak nanti dapat mengulang kembali pada video matematika yang di tema 6. Tetap belajar dan tetap semangat belajar meskipun belajarnya dari rumah. Dan tetap patuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan mencuci tangan sebelum dan sesudah melaksanakan aktivitas apapun, menggunakan sabun di air yang mengalir. Tidak lupa, anak-anak ada tugas untuk hari ini, yaitu menjawab pertanyaan yang ada di sini. Yang pertama, apa yang dimaksud masa pubertas? Nah, yang kedua, sebutkan ciri-ciri, 4 ciri ya, 4 ciri masa pubertas pada laki-laki. Sebutkan 2 perbedaan ciri masa pubertas pada laki-laki. Ini yang dimaksud ciri fisik ya, pada pubertas laki-laki dan perempuan. Yang laki-lakinya apa 2, yang perempuan apa 2. Kemudian menyebutkan 4 kegiatan positif yang dapat kamu lakukan pada masa atau pada saat pubertas. Kemudian yang kelima, sebutkan 4 cara menjaga kesehatan pada masa pubertas. Tulislah soal ini pada buku pekerjaan siswa, kemudian disertakan jawabannya, kemudian difoto, kirimkan kepada Bapak. Itu yang dapat Bapak sampaikan pada hari ini. Anak-anak boleh mencari dengan referensi yang lain, bisa mencari pada buku paket, bisa pada mencari buku referensi lain yang relevan. Itu saja dari Bapak. Terima kasih. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.